Halo teman-teman, video kali ini kita mau bikin game semacam ini ya, kayak gitu. Nih kita lihat coba ya. Nih, nah ini biasa kita bilang game platform. Kalian bisa geser-geser bolanya ya. Nah, terus dapetin si bintang itu untuk menangin. Tuh, itu. Oke, nanti bisa kotak kontrol pakai keyboard. Nih menangnya kayak gini. Kalau kalah, ya kita kalau nabrak kucingnya kalah. Tuh, kalah. Atau jatuh ke sini kalah juga. Oke, ya, let's go. Kita bikin. Oke, kita sudah di Scratch. Kalian bisa buka juga. Kita langsung aja create baru ya di sini. Create. Nah, ini dia. Sudah kebuka ya, teman-teman. Kalian bisa langsung aja kasih apa nih? Namanya dulu boleh atau nanti juga boleh, terserah ya. Nah, kita fokus ke bagian sini, teman-teman ya. Langkah pertama kita harus bikin apa dulu nih? Kita harus bikin backdropnya dulu. Ini mungkin bisa kita hapus aja ya. Kita nggak perlu kucing di sini. Tapi kalian kalau mau perlu kucing ya silakan dibiarin aja ya. Karena aku di sini nggak perlu kucing, jadi kita hapus aja. Dan kita ke stage backdrop di sini. Nah, kita mau bikin scene-nya dulu ya, mirip kayaknya tadi ya, teman-teman. Oke, kita juga bisa bikin langsung aja pakai nih beberapa tombol-tombol yang di sini ya atau fitur-fitur. Oke, kalau kalian belum kelihatan seperti ini, nah nih, silakan teman-teman pencet ini, convert to bitmap, ya. Tapi biasanya bakal defaultnya kayak gini. Kalian bisa pencet aja convert to bitmap atau convert to vector. Nah, silakan dicari yang tombol kayak gini. Ini lebih gampang teman-teman ya daripada yang bitmap. Nih, ini bitmap. Nah, kita bisa convert to vector biar lebih mudah nanti ngeditnya. Oke, kita mungkin langsung aja bikin dunianya dulu ya, dunia gamenya. Nah, oke, kita bikin dulu. Ini buat backgroundnya. Nah, ini kita hapus saja ya garisnya, nggak usah. Terus kita pengen dia warnanya warna langit ya. Oke, nah ini kayaknya lebih baik kalau kita kasih gradasi kayak gini. Nah, geser. Nah, birunya agak biru. Oke, yang ini coba kita putihin dikit. Ini juga sama. Kasih putih. Nah, kayak gini. Oke, cakep nih. Mantap ya. Habis itu kita bikin tanah-tanahnya. Di bagian sini mungkin kita langsung aja ganti warnanya ke warna agak coklat gitu ya. Nah, ini warna agak coklat. Itu apa ya? Oran-oran merah gitu kali. Kayak ini kali. Kita geser sana. Ini kita gelapin dikit. Nah, ini dapat nih habisnya. Oke, kita coba bikin di sini. Ya ampun, masih gradasi dong. Nah, kita bikin kayak gini. Oh, kurang gelap dia. Coba kita gelapin dikit. Ya anggap aja tanah ya, teman-teman. Nah, apa nih? Terus. Oke, kita bisa sempitin. Terus di atasnya kita kasih rumput. Nah, rumputnya agak hijau. Nah, ini kita geser ke hijau. Ya ampun. Salah. Kalian bisa ini undo teman-teman ya. Nih, tadi hijau kita pencet undo yang ada di sini. Terus kita bikin satu lagi baru kotak di atas ini. Nah, itu kan warnanya masih coklat juga ya. Kita ganti jadi hijau biar untuk warna rumput. Nah, oke kita geser dikit. Ini mungkin samain. Oke, kira-kira segini kali ya. Atau mungkin kita taruh dikit bawah dikit. Nah, ini kayaknya terlalu tinggi. Oke, seperti ini mungkin. Ya lumayan lah ya. Nah, sekarang teman-teman karena ini kan jadi satu ya antara tanah dan juga apa namanya rumputnya. Nah, rumputnya nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita gelapin dikit. Oh, backgroundnya ini yang terlalu gelap. Coba kita nah, putihin dikit biar kelihatan. Nah, itu dia. Oke, kita bisa geser ke bawah mungkin. Nah, itu dia. Seperti ini.
Nah, sekarang karena ini adalah dua bagian yang harusnya jadi satu, kita bikin dulu grup ya, teman-teman. Ini kita blok dulu. Cara ngebloknya gampang banget nih, kalian bisa langsung aja tarik kayak gini tuh, ada kotak-kotaknya. Ini ditarik dan tahan ya. Klik, tahan, tarik. Nah, nih. Klik, tahan, tarik. Kita ambil semuanya. Ini bukan semuanya ya. Ini dan ini. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai tombol shift. Nah, kalian cari di keyboard ada tombol shift. Kalian tahan tombol shift-nya terus sambil klik dua ini. Satu, dua. Nah, habis itu kita grup di atas ini. Nih, ada grup untuk bikin dia satu grup. Kita jadiin satu. Nah, ini kalau kita klik, oh dia langsung jadi satu. Kayak gini ya. Sudah tidak pisah-pisah. Oke, kita balikin ke posisi awal. Nah, di sini. Ya. Nah, kemudian kita coba geseran dikit ke kiri lagi biar mepet ya. Biar kelihatannya mepet di situ. Oke, bagus. Sekarang kita copy. Nah, ini di sini ada copy. Karena kita pengen ada lagi satu lagi di sebelah kanan ya. Jadi kita copy terus langsung aja paste. Kita taruh di sebelah kanannya sini. Oke, nah ini kita harus pisahin dulu ya, teman-teman. Sebenarnya bisa kalau nggak dipisahin ya, bisa kayak gini. Tuh, nah, nih. Karena langsung apa namanya? Tinggiin terus lebarin di sini. Nah, tapi ini rumputnya itu terlalu tebal. Jadi lebih baik kita pisahin dulu. Ya, undo. Kita pisahin dulu pakai ungroup di sini. Tuh ya, pisahin. Ya, ungroup. Sekarang kita geser masing-masing nih buat rumputnya dan tanahnya. Nah, tanahnya kita pepetin ke kanan kayak gini mungkin. Ya kan? Habis itu kita tinggiin dikit. Nah, dan yang ini si rumputnya ya udah kita tinggal tempelin aja di sini, ya kan? Bentar. Nah, itu dia. Oke, looks good. Nah, di sini udah cukup bagus ya. Nih, tuh. Ya, kayak gini untuk dunia gamenya. Nice. Udah jadi nih. Ntar kalau kalian mau tambah-tambahin boleh. Silakan ya, tambah-tambahin aja. Oke, kemudian kita mau tambahin sprite yang pertama dulu nih. Oke, nih kita bisa balikin ke code. Kita udah punya dunianya seperti ini. Sekarang kita mau cari sprite apa ya tadi ya, bola ya. Ntar kita cari dulu bola. Bolanya bola terserah ya kalian mau pakai apa. Kalau di sini aku mau pakai bola basket yang nah itu dia. Yang apa ya? Lebih cocok kayaknya bola basket ya. Seperti ini bola basketnya. Sudah apa nih? Udah muncul di sini kita taruh terserah mau taruh di mana. Aku mau taruh di sini aja nanti biar dia kayak ada apa ya? Gravitasinya ya. Dia harusnya jatuh ke bawah. Oke, sudah menambahkan bola basketnya. Sekarang kita mau langsung aja ngasih program ke bola basketnya. Oke, programnya kayak gimana? Kita mulai dari, nah seperti biasa kita harus pakai apa namanya? Green flag. Ya, kalau kita jalankan, nih kita klik green flagnya, alias kita jalankan program kita, nah dia nanti akan, ya udah jalan ya. Program kita, perintah kita akan dijalankan oleh si bola basket ini, gitu. Oke, mungkin pertama, teman-teman di sini kita mau pakai apa ya? Kita pengen posisi awal dulu ya. Si bola basket posisi awalnya di atas sini, maka kita harus pakai namanya go to. Nah, ini penting ya teman-teman posisi awal karena apa? Kalau kita pencet green flag nanti dia akan apa namanya? Akan mulai dari titik sini, teman-teman. Oke? Nah, mungkin kita coba dulu aja. Mana nih? Go to. Go to itu di bagian motion. Nah, ini dia. Kita pakai go to. Oke? Nih, kalau kita jalankan green flag-nya, boom. Tuh. Dia pasti akan ada di sini. Beda halnya kalau kita nanti udah gerakin misal di sini ya. Ya, terus gak ada go to-nya. Ya udah, dia akan di situ terus. Beda halnya kalau ada go to yang tadi titik awal. Oke? Nih, kalau kita klik, boom. Nah, itu dia. Teman-teman, kalau di sini apa ya? X dan Y-nya tidak sesuai, kalian bisa nyontek aja di bagian sini ya. Nih. Ini ada nih. Oke, kalian nyontek aja di sini. Sudah ada berapa nih? Minus 203 dan Y-nya 63 sama ya. Tuh, itu posisinya. Kalian kalau geser sini pasti beda lagi. Nah, oke. Seperti itu. Nice. Kemudian kita pengen bikin program biar dia jatuh. Alias ada gravitasinya. Nah, biar gampang, biar rapih teman-teman nanti
kita menggunakan block ya di sini. Yang warna merah paling bawah. Kita mau make a block. Oke? Klik aja langsung dan kita kasih nama misal apa nih? Gravitasi gitu kali ya. Gravitasi. Kita klik terus kita geser ke sebelah kanan. Atau ini mungkin kita siniin aja biar gampang nanti bikin programnya. Oke, define gravitasi. Yang ini biar taruh situ aja. Jadi ketika si bolanya itu apa ya, nggak di tanah, maka dia akan gravitasi alias akan jatuh ya. Nah, caranya gimana? Kita harus cek. Ingat bahwa ketika kita di tanah, dia akan menyentuh warna hijau ini, teman-teman. Maka di sini kita harus cek. Ceknya pakai apa? Ya, seperti biasa, kita menggunakan kontrol, terus kita cari if, teman-teman. Ya, if. If apa? If. If itu apa? If itu jika, ya. Jika tidak menyentuh warna hijau si rumput ini, maka dia akan ke bawah. Ya. Jadi di sini kita harus cari dulu karena tidak menyentuh ya, maka kita harus tambahkan satu operator namanya adalah not, teman-teman. Nah, not ini berarti tidak apa, tidak apa. Nah, nanti kita tambahkan kondisinya yaitu kondisi touching color. Nah, di sini nih. Tuh. Oke. Ini kita masukin aja not apa? Not touching color. Berarti tidak menyentuh warna tertentu. Warnanya apa? Nah, kita ambil aja nih warna hijau dari sini ya. Ini kita klik warnanya. Terus biar gampang, teman-teman bisa ambil yang paling bawah nih. Ada tombol pipet ya. Ini namanya pipet. Teman klik, terus kita geser apa namanya? Mouse kita, pointer kita ke warna hijau. Nah, tadi ya. Tuh. Nah, ini ya. Warna hijau kalau udah dapet nih, tinggal kita klik, boom. Nah, tuh. Sudah. Not touching color hijau yang ini, hijau rumputnya ya. Nah, sekarang kondisi ini kita masukin. Tuh. Nah, jadi apa? Jika tidak menyentuh warna hijau. If not touching color green. Oke. Di sini dia akan menjalankan apa perintahnya di dalamnya? Kita pengen si bolanya akan terus-menerus ke bawah. Nah, ke bawah berarti kita harus mengubah X-nya atau Y-nya nih. Ke bawah. Apa? Y-nya. Kita cari ubah Y. Ubah Y itu berarti bahasa Inggrisnya apa? Change Y by. Oke, nah di sini ingat teman-teman, kalau semakin ke bawah itu semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin berkurang. Maka di sini kita kasih angka atau bilangan negatif ya. Negatif itu berarti apa? Ada minus di depannya. Oke, ini 5 misal. Ya. Kalau kita jalankan, nah ini harusnya belum ada apa-apa ya karena belum kita tambahkan nih bloknya ke dalam ini, ke dalam program utamanya ya, teman-teman. Ini program di blok. Nah, ini ada program utama. Nanti kita tambahkan program blok gravitasi ini ke dalam program utamanya. Oke, sekarang karena ini udah dapat ya gravitasi, udah jadi nih bloknya. Sekarang kita tambahkan ke sini. Ya, dari blok, ya kan? Kita tambahin gravitasi, kita tarik, kita ambil ya. Ya, ini yang udah kita bikin bloknya di sini. Terus tinggal kita ulang berkali-kali, alias ulang lagi, ulang ya, ulang sampai selamanya. Maka di sini kita perlu pakai namanya forever. Oke, nih forever. Artinya apa forever? Selamanya. Kita mau ulang-ulang itu selamanya. Apa yang mau kita ulang? Gravitasi. Nah, ini dia. Jadi langsung aja kita masukin di sini dan kita sambungin ke atas. Ke atas ke bawahnya goto ya. Oke, sekarang kita mau coba jalankan apakah dia udah jatuh atau belum. Boom. Nah, tuh. Udah bisa jatuh, teman-teman. Nah, tuh dari atas udah bisa jatuh. Oke. Beda halnya teman-teman ketika ini nggak minus ya. Nih, misal kita kasih 5. Pasti dia akan terbang. Lihat. Oh, ya kan? Akan terbang dia. Kebalikannya. Maka di sini harus kita kasih angka negatif. Nah, minus di sini, teman-teman. Tuh. Oke. Nah, bagus sekali. Tapi di sini kayaknya agak kurang apa ya? Kurang bagus gitu ya. Masa tiba-tiba langsung turun gitu kan? Nah, kayaknya kita kasih ini dulu ya, teman-teman. Jeda waktu dulu di sini. Kita kasih wait ya namanya. Ini dia, wait. Oke, kita taruh sebelum forever. Setelah go to ya. Kita pengen dia agak stay dulu di atas ya. Stay dulu di atas ini, ya kan? Stay dulu di atas, terus apa namanya? Teman-teman nanti bakal dapetin jeda waktu sedikit untuk sebelum turun. Nih, coba jalankan. Tuh.
1 detik. Nah, jadi dia agak nunggu dikit ya. Jadi dia nggak langsung jatuh. Gitu. Nah, ini lebih bagus. Atau kalian mau ganti juga boleh. Misalnya terlalu lama ya. Kita kasih 0,5. Coba lagi. Nah, itu dia. Mantap ya. Lebih smooth, lebih bagus. Oke. Seperti itu. Untuk yang gravitasi. Jadi nih. Setelah itu kita pengen tambahin buat bisa mengontrol si bolanya ya. Setelah dia bisa jatuh, nah kita pengen kontrol dia bisa jalan kiri kanan. Oke, pakai tombol keyboard. Nah, jadi kita langsung aja ke sini ya di my block. Terus kita make a block lagi untuk bikin kontrol ya. Misal kita kasih aja nama control. Oke, kita klik oke di sini. Nah, kita taruh aja di bawahnya mungkin. Oke, seperti ini. Nih, coba kita stop dulu ya. Oke, biar tidak mengganggu. Nah, ini dia kontrol. Nah, untuk bikin kontrol, kita harus mengecek apakah sedang menekan suatu tombol di keyboard atau enggak. Nah, caranya sama kayak ngecek ini tadi ya, teman-teman. Kita harus pakai if. Kita ke sini ke kontrol, terus kita cari if. Nah, ini dia ya. If masih sama. Oke. If apa? Kondisinya adalah jika kita menekan tombol. Nah, berarti yang mana, teman-teman? Yang di sini. Ini dia. Ada key space pressed. Nah, teman-teman bisa masukin langsung di sini ya. Jika tombol spasi diklik, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, ini tombolnya bisa kita pilih, teman-teman. Kalian bisa klik aja di sini space. Habis itu kita cari tombol apa ya? Terserah ya, teman-teman. Kalian mau pakai apa yang tombol panah juga boleh. Nih, right arrow atau apa namanya? Left arrow ya. Itu bisa juga. Cuma di sini aku mau pakai yang tombol A untuk ke kiri. Tombol A untuk ke kiri, kalian bisa lihat di keyboard ya. Tombol A untuk ke kiri, nanti tombol D untuk ke kanan. Oke, kita bikin dulu if key A pressed. Berarti apa? Jika kita mencet tombol A, dia akan bergerak ke kiri. Nah, kalau ke kiri, kita harus apa, teman-teman? Berarti kita harus change. Oke, change. Change apa? Ingat tadi kalau ke atas atau ke bawah kita mengubah y-nya. Nah, kalau ke kiri ke kanan apa yang kita ubah? Ya, x-nya, teman-teman. Di sini ada change x, tuh dia. Ya, change x by apa? Misal kita kasih 5 dulu. Karena dia ke kiri. Sorry. Ke kiri berarti berkurang ya. Kalau ke kiri itu berarti berkurang, kalau ke kanan berarti bertambah. Maka di sini harus kita ubah ya. Jadi minus 5. Nah, karena berkurang ya, semakin kiri. Coba kita jalankan dulu. Kita pencet A ya. Oh, sorry. Lupa nih, teman-teman. Ini harusnya kita masukin juga ya. Blok kontrolnya nih. Kita masukin. Nah. Nih, kita ke my block, terus kontrolnya kita masukin ke dalam forever setelah gravitasi. Nah, tadi ya. Kita coba. Oh, dia udah bisa geser ke kiri ya. Kanannya belum ya. Harus kita tambahkan dulu. Nah, oke, kita tambah ini sekarang untuk ke kanan. Kita klik sini, teman-teman. Di if sini ya. Kalian kalau pakai mouse, klik sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan mouse-nya, kalian klik. Oke. Nih, kita klik kanan. Atau tab 2 jari di touchpad. Nih, klik kanan, terus cari di sini duplicate. Kita klik duplicate. Nah, terus kita taruh bawahnya sini. Nah, kita sambungin. Duplicate ini untuk menggandakan ya. Kita mau ngopi, ya kan? Copy paste. Program yang ada di sini tinggal pilih aja duplicate. Nah, tinggal kita ganti aja di sini dari A menjadi D. Ya, untuk D, sorry. A itu ke kiri, D itu ke kanan. Nah, di sini tinggal kita ganti aja. Kalau ke kanan berarti dia tambah 5, bukan kurang 5. Nah, ini kan minus 5 tadi. Tambah 5 kalau ke kanan. Oke, kita coba lagi apakah berhasil. Dia turun, kiri aman, kanan juga aman. Tuh. Nah ya, ini aku sambil mencet tombol A ke kiri, dan ini tombol D ke kanan. Nah, kalian coba aja ya, di keyboard masing-masing. Oke, seperti ini. Tuh, ya. Nice. Nah, tuh dia malah jatuh ke sana, ya kan? Nah, bisa nih. Oke, teman-teman, seperti itu. Mantap nih, sudah bisa kontrol ya. Oke, setelah kontrol, bisa ya. Tadi kanan kiri. Kayak gini. Nah, sekarang kita pengen naik ya. Bisa loncat ke sono ya, teman-teman. Karena kalau nggak loncat ya, dia akan jatuh. Oke, maka kita harus tambahkan satu lagi nih. Nah, ini kita scroll bawah dulu. Ini juga kita taruh
Kita geser ke bawah ya. Oke. Setelah ada gravitasi kontrol, nah habis itu kita tambahin ya, teman-teman. Di bawahnya sini mungkin. Satu lagi untuk loncat. Kita kasih aja loncat kayak gini ya. Kita klik OK. Kita taruh di bawahnya mungkin sini. Oke, ntar. Ini kita geser atas dulu, rapiin dikit. Oke, sini. Ini apa nih? Loncat ya. Kita taruh sini. Oke. Nah, ini udah rapi. Loncat. Nah, ini sekalian kita masukin ya daripada nanti lupa. Oke, ini di sini kita masukin di atasnya atau di bawahnya kontrol yang ini ya, loncat. Oke. Cara loncatnya itu sama kayak kita kontrol ya. Jadi kalau kita pencet suatu tombol, maka dia akan melakukan sesuatu yaitu melakukan loncat. Nah, di sini aku mau pakai tombol W. Ya. Kalian perhatikan tombol W di keyboard ya. Jadi tadi yang ke kiri A, ke kanan D. Nah, sekarang loncat itu pakai W. Nah, langsung aja kita ke kontrol terus ditambahkan if ya, masih sama kayak tadi. Jika kondisinya apa? Kita mencet W ya. Nih di sini udah ada W. Key space press. Nah, kita tinggal ganti aja jadi huruf W. Kita cari scroll bawah W. Nah, ini dia. Ya, W. Habis itu apa tuh? W press berarti dia akan change. Apa yang akan di change? Tentu saja loncat apa ke atas? Yang akan change adalah Y-nya. Nah, teman-teman bisa ke sini kita change Y. Nah, kalau yang gravitasi itu Y-nya -5 itu ke bawah. Nah, sekarang kalau mau loncat berarti ke atas ya, kebalikannya. Berarti Y-nya berapa? Nah, kita misal 10 dulu deh ya. Dia akan tambah 10, teman-teman. Kalau kita pencet W. Nah, sekarang kita mau coba apakah berhasil. Tuh. Nah, tuh ya. Berhasil ya. Cuma, teman-teman, dia malah terbang. Ya. Tuh, dia terbang tuh. Ini kalau kita pencet terus. Nah, dia akan terbang. Tuh. Bahkan di atas kalau kita pencet, dia akan masih bisa loncat. Nah, ini bukan loncat, tapi terbang, teman-teman. Ya. Nah, di sini kurang tepat nih, teman-teman. Kalau seperti ini. Ini namanya terbang nih, bukan loncat nih. Loncat itu berarti syaratnya apa? Ada 2. Ya, dia harus nempel di tanah. Ada nempel di rumputnya ini. Maka di sini harus kita tambahkan satu kondisi lainnya, teman-teman. Jadi ada 2 kondisi. Ketika kita mencet W dan juga nempel di warna hijau, nah maka dia akan bisa loncat. Nah, kalau yang tadi nih dia bisa terbang nih. Tuh, dia belum nempel tapi bisa loncat ya. Itu namanya terbang. Oke. Sekarang kita geser aja ke sebelah sini ke bagian ini dia ya, ke bagian sensing kita cari kondisinya apa, touching color yang hijau, teman-teman. Nah, ini namanya sama kayak tadi. Kita cari touching color hijau. Nah, ini dia. Terus kita sambungin ya, karena ini ada 2 nih di sini. Nih kita copot. Nah, kita pengen sambungin 2 hal ini. Karena dua-duanya harus terpenuhi, berarti kita perlu operator namanya adalah operator AND. Biar dua-duanya terpenuhi ya. Dan kalau bahasa Indonesia itu dan ya. Berarti apa? Ketika kita mencet W dan menyentuh warna hijau rumput, ya kan? Dia akan naik ke atas gitu. Ini agak panjang, ya nggak apa-apa. Emang seperti itu, teman-teman ya. Kita coba lagi. Nah, tuh. Dia sudah bisa loncat, cuma kurang smooth aja nih di sini ya. Dia udah bisa seperti itu. Mantap. Tapi kalau kalian amati di sini nih, kita pencet W ya nih. Dia malah agak apa ya, geter-geter gitu ya, tuh. Tuh, kurang ya masih perlu perbaikan. Nah, di sini kita harus perbaiki ya. Nah, apa yang perlu kita perbaiki di bagian if-nya ini, teman-teman. Ini kan change Y ya, by 10 nih langsung nih. Nah, sekarang kita pengen dia lebih halus. Nah, cara menghaluskannya, ya kan? Kita pengen dia itu sedikit demi sedikit, 10, 10, 10 gitu. Bukan langsung 10. Oke. Nah, caranya gimana? Kita perlu menggunakan namanya repeat, teman-teman. Nah, di sini repeat. Oke. Repeat ini kita gunakan untuk mengulang-ulang sebanyak beberapa kali. Misal nih, di sini kan kita mau ulang 10 apa namanya? Ubah 10 kali ya. Ubah 10 pixel kali ya. Nah, nyebutnya ya. Sudah 10 pixel Y berarti apa? Dia akan naik 10 pixel ya, atau 10 langkah dan gampangnya ya, 10 langkah. Nah, kita pengen ulang-ulang itu sampai 10 kali. Berarti 10 langkah sebanyak 10 kali. Nah, berarti totalnya berapa? 10 dikali 10, 100. Sebenarnya bisa juga seperti ini, teman-teman, 100.
Cuma dia nanti langsung pindah, tidak secara pelan-pelan loh. Nah tuh, langsung pindah ke atas tuh dia. Dia nggak pelan-pelan tuh 100, ya kan? Nah, kita pengen dia pelan-pelan. Caranya gimana? Ya harus kita kasih repeat, teman-teman. Nah, ini dia. Ini kita ganti 10. Ya. Oh, nah dia lebih pelan. Nah, lebih agak apa ya? Realistis gitu kan, teman-teman. Nah, tuh. Dikit-dikit dia pindahnya. Nah, ini kita pencet W ya, tuh. Lebih bagus. Seperti ini. Nah, tuh dia. Kita coba jalankan lagi ya. Sekarang kanan kiri aman. Terus loncat, loncat kanan. Nah, tuh. Nah, ini di sini agak kurang tepat ya. Atau agak kurang bagus teman-teman nih kontrolnya. Karena ini loncat cuma tegak doang ya. Nggak bisa kita sambil ke kanan gitu nggak bisa nih loncatnya. Nah, tuh. Coba nih. Ini coba ya nih. Loncat sambil ke kanan tuh nggak bisa. Nah, tuh. Dia malah jadinya kayak gitu. Oke. Maka di sini harus kita perbaiki ya, teman-teman. Kita harus perbaiki cara loncatnya. Nah, jadi kita pengen sambil kita pencet loncat, dia bisa sambil ke kanan ya. Ini kan dia cuma bisa ke atas doang nih. Maka harus kita tambahkan kontrolnya. Tadi kan kita udah bikin kontrol loh, kanan kiri ya. Nah, kita tambahkan kontrol itu ke dalam sini. Jadi kita langsung ambil aja ke my block nih, kontrol kita ambil, kita taruh di dalamnya sini, teman-teman. Di dalam repeat ya. Oke. Kayak gini kita coba lagi. Tuh, naik sambil kita pencet ke kanan. Tuh, bisa ya. Nah, kita pencet ke kiri, bisa. Tuh. Kanan terus loncat. Tuh, bisa ya. Nah, kanan kiri loncat. Tuh, bisa. Mana ya? Nah, seperti ini. Ambil ke kanan, tambahkan loncat. Nah, oke. Dia. Nah, tuh dia tuh. Nah, dapat ya? Bisa ya? Tuh. Jadi, sambil kita gerak ke kiri atau ke kanan, dia bisa sambil loncat juga. Nice. Oke, cukup bagus teman-teman di sini. Nah, itu dia. Mantap nih. Bagus. Ya. Iya. Nah, itu dia. Mantap ya. Tuh. Set. Seperti ini. Saya akan dicoba dulu. Oke, kemudian kita nanti akan tambahkan beberapa hal lagi ya. Nih, kita kan udah bisa memprogram dan kontrol bolanya ya nih. Bolanya udah aman. Nah, nanti kita akan tambahkan beberapa sprite yang lain ya, teman-teman, untuk menambahkan apa nanti. Di sini mungkin ada ini ya, si kucing-kucing. Rintangannya sebenarnya teman-teman bebas mau kasih apa, ya kan? Terus di sebelah kanan sini nanti bakal ada bintang untuk apa dapetin poinnya ya. Dia akan menang kalau dapat bintang. Terus nanti juga akan kita kasih kondisi menang kalahnya, menangnya kapan kalau dapat bintang, nah, kalahnya kapan kalau kena kucing, kena si rintangannya, atau dia jatuh ke sana, ke jurang, teman-teman. Jadi kita akan lanjutin itu nanti di video berikutnya mungkin ya. Jadi untuk bagian pertama ini gini dulu teman-teman, silahkan bisa dicoba, bisa dieksplor sendiri untuk membuat bolanya bisa apa aja tadi gravitasi ya kan bisa jatuh kalau di atas habis itu kita kontrol kanan kiri dan kita bisa tambahkan loncat ketika kita pencet tombol dia akan loncat dan sambil bisa kita kontrol ke kanan atau ke kiri loncatnya seperti itu semoga bisa dipahami silahkan dicoba kurang lebihnya mohon maaf itu dulu kita lanjutin di video berikutnya dadah semuanya